Ya, sore hari ini gua lagi ada di Yayasan Al-Fajar Berseri. Betul. Berseri. Sore hari ini gua udah bersama sama Pak siapa? Marsan. Pak Marsan, pemilik dari ini kalau bisa dibilang ini apa nih, Pak? Ini yayasan atau Yayasan Panti Rehabilitasi. Yayasan Panti Rehabilitasi Ya, untuk orang-orang disabilitas mental. Atau sekarang bahasanya dirubah dengan Dinas Kesehatan Jiwa, itu ODGJ. apa tuh, Pak? Orang dengan gangguan jiwa. Oh, gitu. Bahasa halusnya. Kalau kan kasarnya? kasar kan disabilitas mental gitu ya. Iya. Atau gangguan mental gitu. Jadi sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Orang dengan gangguan Ya, jiwa. kalau dulu pertama apa? Cacat mental. Nah, jadi cacat mental itu lebih kasar. Ya. Diganti lagi disabilitas mental, diganti lagi ya sekarang terakhir apa ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Bahasa nasionalnya atau bahasa medisnya lah gitu. Ya. Ini kalau misalnya buat kalian bisa lihat di belakang ini salah satu yayasannya. Ini ada berapa luasnya? Luas bangunan tuh berapa, Pak? Luas lahan semua ada 8.500. Luas bangunan hampir sekitar 5.000 ada. 5.000. Iya, 5.000 meter untuk luas bangunan seluruhnya nih. Yang udah tepat di bangunan gitu. Dari luas lahan 8.500 meter yang terisi oleh bangunan sekitar hampir 5.000. Dari ujung sana sampai ke ujung sana. Di sana tuh terakhir ujung jompo laki-laki. Di sana tuh laki-laki, sono laki-laki yang produktif. Nah, di sini cewek semua nih. Ya, ini belakang sini perempuan semua. Asramanya ini cewek semua, kita pisahkan gitu. Tapi kalau untuk yang penghuni yang ada di sini tuh ada berapa ratus atau puluh? Ratus. Ada berapa ratus tuh, Pak? Sekarang ini dari mulai anak usia belasan sampai usia lanjut atau lansia gitu ya. Itu ada 412 orang. Itu campur cowok cewek semuanya atau seluruhnya ada di sini, tapi asramanya beda-beda. Atau bloknya beda ya. Ada sana itu sebutnya Garuda 1, Garuda 2, Garuda 3, Garuda 4. Itu untuk cowok. Nah, di sini ada Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3. Oh, khusus perempuan. Ya, khusus perempuan. Ya. Nah, di sana tuh bukan mawar ya. Apa tuh? Jompo apa namanya itu kalau jompo ya? Apa Saya nggak tahu tuh kalau istilahnya bunga tuh apa jompo ya? Iya. Bunga matahari kali ya. Jompo itu, tapi kita juga nggak juga, kita bakal jadi jompo juga gitu. Iya, itu ada berapa kalau yang khusus lansia? Lansia itu laki-lakiannya kalau nggak salah itu ada 18 orang. 18 orang. Ya, perempuannya itu ada 17 orang. Berarti 35 ya? 35 orang yang saat ini. Ya. Nah, jadi total keseluruhan tadi ada usia produktif, ada usia lansia. Totalnya ada 412. Gitu. Ini dulu dari tahun berapa sih, Pak? Waduh, yayasan ini? Kalau kamu mungkin lahir sebelum tahun 92 mungkin kamu belum ada. Saya dari tahun 92, saya adalah seorang kusir. Oh, saya lahir tahun 80-an. 80-an. Wah, berarti udah ada. Udah. Barangkali kamu pernah naik delman saya, pernah. Oh, mungkin. Bahkan kalau kalian yang tinggal di Bekasi khususnya di kabupaten nih lu orang. Iya. Pasti udah yang tahu di perumahan tuh pasti yang ada nama delman setiap sore. Nah, itu kebetulan Bapak itu. Iya, saya. Kalau saya kebetulan rumahnya di Kompas, Pak. Kompas. Itu tempat saya keliling. Oh, iya. Saya nih perumahan Kompas ya. Jatimulya, Pondok Hijau, Pondok Timur, Rawalumbu, tempat saya keliling tuh naik delman. Nah, kalau di sini nih di daerah Gerahan saya belum pernah gitu ya gitu. Nah, di situ tahun 92. Nah, hingga saya berhenti tahun 2005. Dari mulai tahun 92 narik delman tuh berhenti tahun 2005. Karena saya sudah banyak yang saya kumpulin. Khususnya orang-orang ODGJ yang dari jalan. Jadi saya nggak mampu ngempaninnya. Saya jual kuda saya tuh namanya si Boy. Untuk membantu. Untuk makan mereka. Karena saya narik untuk penghasilan cuman hanya delman, nggak mampu untuk ngempanin sebanyak pada waktu itu. Ada 20 orang. Itu tahun di 2005. Di mana, Pak? Di situ rumah saya.
tanah saya waktu itu ada 100 meter berikut kandang kuda ya. Jadi sekelilingin pagar bambu. Bambu bikin, kalau bahasa orang kampungnya tuh jaro gitu ya. Iya, jaro. Jaro tinggi dah tuh, hampir 2,5 meter supaya orang tuh nggak bisa lewat dah. Tapi namanya orang gangguan jiwa masih bisa juga nyelos. Diakalin. Nah, akhirnya malam keluarlah ke warga. Nah, keluar ke warga. Nah, akhirnya dia ada sendal warga dipakai sama dia. Karena dia nggak tahu kan. Nggak tahu namanya orang kayak gitulah gitu. Yeah. Akhirnya pagi-pagi warga datang ke tempat saya. Yes. Saya ditegur. Pak, semalam bapak tuh piaraannya keluar gitu, sendal saya dipakai. Waduh Pak, saya mohon maaf kalau atas kesalahan saya gitu. Iya Pak, kalau bisa Pak jangan sampai ada yang keluar Pak gitu. Ini baru sendal, nanti bisa yang lain gitu. Yaudah Pak, saya mohon maaf atas kesalahan saya gitu. Nah, jarak dari pertama tadi itu orang bicara dalam jarak 1 minggu ada lagi yang keluar. Perempuan. Nah, perempuan keluar jemuran tuh. Jemuran ibu-ibu di tetangga sekitar tuh dia pakai sama dia. Datang lagi suaminya marah-marah sama saya. Wah, kalau gini Pak nggak beres Pak nih Pak. Kemarin tetangga sebelah katanya sendal, sekarang pakai istri saya dijemur dipakai. Nah, Bapak nih gimana Pak gitu? Nanti beliau nanti anak-anak Pak. Pokoknya banyak lah permasalahan-permasalahan yang dibayang-bayangin bahwa itu negatif gitu. Iya. Padahal positif sebenarnya untuk membantu kan. Mungkin menurut kita positif tapi menurut orang lain negatif gitu. Nah, akhirnya kira-kira jarak dari kejadian tadi tuh terakhir ngambil pakaian tetangga sebelah tuh ya ibu-ibu pakaian dipakai. Jarak 1 minggu saya dipanggil oleh RW. Nah, panggil oleh RW, saya diundang, sudah datang ke rumah RW. Saya kira kali ada undangan acara apa. Ternyata di sidang situ ya di sidang lah gitu bahasanya ya. Di situ warga udah penuh. Hampir ada kali 20 orang mah sekitar yayasan nih warga-warga situ. Nah, bahwasanya dengan ada yayasan ini keberatan. Satu, malam berisik. Kedua, kalau ada yang keluar ada aja yang diambil, sendal lah, pakaian lah gitu. Ya saya cuma hanya bisa, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang saya belum mampu untuk menjaga keamanannya. Ini baru semampu saya, tetap menjaga ya mungkin ada yang juga nyelos gitu. Ini Pak, kalau bisa Bapak tempatnya jangan tempat di sini Pak gitu. Kalau orang kayak gini cari tempat-tempat yang jauh dengan lingkungan gitu. Ya sementara saya belum bisa. Dan mampu saya untuk di lahan untuk seperti ini gitu. Kita juga memang nggak ada cita-cita, bukan artinya nggak membayangkan nanti seperti apa, nggak ada gitu. Nah di situ terus dari mulai tahun tadi 2005 menanjak lagi sampai tahun 2012. 6 tahun jedanya itu ya. Jedanya 6 tahun. Nah, itu dengan dana pribadi Bapak sendiri? Iya. Tadi si Boy ini karena kita udah nggak mampu, tahun 2005 kita jual dah tuh. Kita beli beras semua. Nah, setiap hari mereka itu kita suruh nyangkul nanam-nanam kayak bayam, kayak kangkung yang udah agak sehat tuh. Buat menyambung hidupnya lah gitu. Nah, akhirnya saya tuh pas tahun 2012 menanjak lagi tuh masuklah koran. Koran Radar Bekasi. Iya, Radar Bekasi ya. Nah, di situ diliput tuh. Jadi koran itu saya masih ingat persis tuh ya. Bahwasanya ada sebuah panti di Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi yang kondisinya sangat prihatin, yang tidak pernah dilirik dan tersentuh oleh pemerintah. Kata koran tuh beritanya. Nah, setelah koran khususnya keluar, pemerintahan Kota Bekasi sendiri. Iya, belum respon sama sekali. Kabupaten ya. Belum respon sekali. Nah, terbit koran selama 3 hari, datanglah orang sosial ke tempat saya. Ditanya Pak, ini bentuknya yayasan apa baru sekedar panti aja? Nah, saya nggak ngerti yayasan seperti apa. Panti juga saya belum mendalami gitu ya. Gitu. Saya bilang Pak, saya belum ini gitu. Cuman itikat baik Bapak aja ya. Nah, terus saya suruh bikin legalitasnya. Apa suruh bikinnya Bapak? Izin lingkungan dulu Pak. Izin lingkungan bahwa lingkungan nggak keberatan untuk menanjak membuat akte notaris atau izin operasional gitu. Waduh, saya bilang saya mana habis di demo warga. Mana mungkin ini warga ini bisa setuju saya. Akhirnya saya suruh PRT. PRT bisa nggak nih buat surat ini segel nih? Buat apa Pak? Ya bahwasanya dengan ada yayasan ini warga tidak keberatan. Itu apa 2 bulan baru selesai tantangan tuh. Padahal cuma beberapa gelintir orang lah. Cuma sekitar yayasan aja gitu. Nah akhirnya terpaksa tuh sampai 1 bulan baru selesai. Kita tunjukkan ke dinas sosial, dibantu untuk bikin legalitasnya. Itu bikin akte notaris. Nah terus bla 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 bla. Sekira kali saya suruh bikin proposal, saya nyuruh orang untuk pengajuan bantu ke dinas sosial. Sekira kali begitu dikirim di proposalnya langsung dapat, ternyata enggak.
Setahun nunggunya, hampir 8 bulan lah baru turun tuh dananya, tahun anggaran. Waduh, saya bilang ini keburu mati pasan saya. Mungkin Iya. itu. Seharusnya kan ini emang kewajiban pemerintah Iya, kota ya emang artinya pemerintah ini kewajiban ya secara untuk undang-undang, membantu gitu iya. kan sebenarnya. Emang Secara udah ada anggaran mungkin ya. memang udah ada secara undang-undang. Memang orang telantar, orang miskin termasuk ini yang pengguna negara. Ya, Tapi kan pada dasarnya kan aturannya kan nggak seperti itu. ya. Jadi aturannya prosedur yang berlipat-lipat gitu, yang membuat perut kita melilit-melilit dah untuk mendapat bantuan gitu. Iya. Ya udah, akhirnya turun tuh pas tahun anggaran pada waktu itu menjelang tahun pergantian tahun. Dapat lah tuh ya bantu permakanan waktu itu. Wah itu saya senangnya bukan main tuh, walaupun mungkin nggak terlalu banyak. Senang banget saya dapat bantuan seperti Tapi itu. dari pemerintah itu, Pak? Iya dari pemerintah. Kalau tadi berdasarkan tadi koran tadi itu. Iya. Dapat lah bantuan. Nah 3 bulan kita makan habis bantuan dari pemerintah. Kita udah mulai lagi dah tuh, goyang lagi dah. Apalagi yang buat makan mereka nih. Setelah kita diketahui oleh dinas sosial, semakin hari bukan semakin berkurang, bertambah. Titipan dari dinas sosial, orang telantar segala macam dibawa ke panti kita. Waduh, saya Dinas sosial ngasih ke sini, sedangkan pemerintah nggak ngasih dana yang mencukupi untuk yang ada di sini gitu ya. Artinya ada, cuman nggak terlalu banyak. Nggak rutin tiap bulan. Iya, mandek, nggak tahu duitnya kemana tuh ya. Kirim pasiennya ya nggak tentu, bisa 92, bisa 93 gitu. Nah di situ saya mulain tuh dilihat anak-anak mahasiswa ya datang kemarin berkunjung. Anak sekolah dah tuh, bukan mahasiswa ini, anak sekolah, anak SMA gitu ya. Kalau udah pas OSIS tuh, nah ada OSIS tuh kegiatannya, nah kita ada kunjungan tuh, nah dari situ lah terus menjalar terus sampai 2014 media nyampe ke sini, majalah BBC. Oh BBC ya. Mengangkat kisah pasien saya yang namanya Edi Priyono tuh. Iya saya pernah dengar. Nah itu diangkat kisah itu, nah terus dipublikasikan barangkali tuh. Nah tahun 2014 sampai tahun 2016, nah masuklah tuh Metro TV. Nah di situ mulai tuh saya masuk di syuting dulu sini, kegiatan kita apa segala macam unik lah menurut mereka gitu. Diangkat nasional akhirnya diangkat tuh nasional tuh. Akhirnya saya dijemput tuh acaranya Metro TV Kick Andy. Banyak tahun dari 2016 tadi tuh sampai tahun 2017 awal. Nah mulai melonjak dah tuh, banyak donatur tuh. Dari perusahaan, dari anak mahasiswa, dari donatur semua lah tuh berkunjung sini. Nah kebetulan nih tanah Cina ini, dulu kan saya tuh membesar dong yang bangun anak tuh bangunannya itu. Nah ini kemarin punya Cina semua nih kesana nih. Nah akhirnya Cina ada pengembang, sudah beberapa pengembang nih. Tanah ini pengembang nggak mau, kenapa? Berbatian dengan orang-orang ODGJ. Katanya kalau buat bikin klaster nggak laku, karena batiannya batian orang nggak beres semua. Nah akhirnya 3 pengembang nggak laku, Cina nyerahin sama saya, Pak, sekarang tanah saya kredit dah gitu. Wah, saya bilang sih saya nggak punya duit sih, nggak mampu dah gitu. Bapak kredit aja berapa meter aja dulu gitu, nanti berangsur-angsur. Nah kan saya udah masuk acara Metro TV, udah bikin natur, udah beraniin diri dah. Saya panjirin waktu itu tuh 40 juta. Dari segala macam lah tuh ya, kita panjerin terus berangsur-angsur sampai tahun 2019. Tahun kemarin tuh. Nah, udah dah tuh tercover semua dah tuh, kita bangun dah nih. Ini bangunan dari masuk acara apa nih Trans TV semua lah. Dari donatur semua. Karena selesai kita bangun dah tuh bertahap terus berangsur-angsur. Ya udah hingga sekarang ini dan nih. Ya akhirnya sekarang warga yang ada di sekitaran sini tuh mendukung akhirnya. Bukan mendukung lagi. Akhirnya sampai maksa minta kerja di sini. Iya, perjuangannya Bapak terbayarkan gitu kan. Tadinya nggak diterima gitu kan. Iya, tadi kita macam-macam lah. Diolok-olokin gitu kan. Ngapain orang gila, pekerjaan yang ada manfaatnya. Waktu saya ingat bener waktu di kantor RW waktu di demo tuh. Jangan orang itu minta kerjaan lagi yang ngomong gitu. Itu sekarang istrinya. Sekarang itu masak. Anaknya, bapak yang demo saya, anak kerja di sini. Hati-hati tuh harimaumu. Mulutmu harimaumu. Saya masih ingat sekali gitu ya gitu. Saya kapan bisa berkontribusi kepada warga sekitar yang dulunya menyemomokkan, bukan saya gitu ya, menyemomokkan pekerjaan saya gitu. Nah akhirnya sekarang ini kita bisa ya, kalau misalnya di warga kita ada yang meninggal nih, warga kita nih, kita santunin ya. Ya walaupun nggak banyak, beras cuma sekarung lah, mau di 500. Kalau ada yang meninggal kita kasih gitu. Terus kalau misalnya ada yang sakit nih malam-malam nih butuh kendaraan, ada yang mau lahirkan nggak kita kasih, pakai jangan ngeluarin bensin ya. Nah di situ warga mulain
Ya. merunduk. Ya bahasanya mah yang tadinya dia kita dianggap apa, sekarang bahasanya dia nyembah sama kita lah gitu Ya, bahasanya gitu ya. Bahasa gitu. kasarnya gitu lah ya, Pak. Ya. Ada yang Pak, ini anak saya dia nganggur. Saya khawatir kalau dia nggak kerja nanti bisa bergaulnya nggak benar. Ya. Akhirnya kita kerja di sini. Nah terus lagi istrinya kerja juga di sini di rumah masak. Ya jadi karena ini pengurusnya hampir 50 orang. Ya. Oh ini pengurus. 50 orang. Itu jadi Banyak juga. walaupun saya kasih uangnya tiap bulan kecil tapi dia kasih beras. Ya. Buat makan anaknya di rumah gitu. Hmm. Nah, jadi yayasan ini bisa berkontribusi kepada warga sekitar. Mulainlah kita di-support Ya. oleh warga sekitar termasuk pemerintah ya sampai sekarang artinya sampai presiden. Ya. Akhirnya Itu. melirik gitu Jadi ya. melirik lah gitu. Ya. Jadi pekerjaan itu baru di-support itu sampai ke wartawan luar negeri dari Swiss sama dari Jerman mengangkat ini 3 hari sini dia. Kebetulan iya silakan dah ya iya. Nah akhirnya kita kan diangkat kisahnya tuh ya, Dunia akhirnya ya, Pak ya. dunia. Pertama dari Swiss ya. Ya. Saya nggak ngerti ngomongnya. Ya. Kebetulan tuh ada pasien saya tuh dia pas bahasa Inggrisnya, kata dia ingin mengangkat kisah panti. Malah yang ngajakin ngobrol pasien Bapak. Pasien saya tanya tadi dia ngomong apaan, akhirnya jelasin. Waduh, ternyata yang tadi kita anggap orang seperti ini suatu saat kita butuh dengan orang itu. Benar. Makanya kita jangan sekali-kali kita ya mohon maaf itu Bapak ngajar sama kamu nih ya. Iya benar. Kamu mungkin pendidikan tinggi, punya skill tinggi, tapi jangan sekali-kali kita menghina baik itu pengemis ya, baik itu orang yang bodoh. Ya. Suatu saat kita butuh dia. Ya, dan jangan pernah juga mengucapkan kalau orang yang seperti yang ada di tempat Bapak ini orang gila gitu ya, Pak. Ya sebelum jangan sebut orang gila dah. Iya, Ya. jangan Jelek banget. jangan Orang gila. sampai mengucapkan Iya. kata orang gila. Bilang aja begini lebih halus lagi. Katanya Iya. kan tadi ODGJ orang dengan gangguan jiwa lebih halus lagi. Ya mungkin dia nasibnya kurang beruntung. Iya, gitu dibanding kita-kita semua gitu. Kita kan dikasih kelebihan beruntung nih. Apa yang kita berbuat oleh mereka, yang kita perbuat bukan harus dicaci, dimaki, Ya, benar. diasingkan, Ya. dikucilkan, bukan itu. Ya. Salah besar kita harus seperti itu. Ya. Ya makanya tadi tujuannya mereka pada dasarnya tuh sama. Ya. Coba kalau kita merokok nih, dia pengen minta tuh ya, Bang, bikin rokok dong. Sama keinginannya. Iya. Kita pengen makan bakso nih, dia ngeliat kita pengen minta bakso. Sama kan berkat kita. Ya benar. Cuma kemampuannya dia Iya. itu diturunkan derajatnya sama Allah. Iya. Seret turun derajatnya. Ya pada dasar sama. Sama. Benar, ya. Nah, itulah makanya tadi ya pesan Bapak nih ya. Kamu sebagai anak-anak milenial, jangan kamu merendahkan orang yang rendah. Nah, betul. Suatu saat Betul. kita butuh dia. Betul. Itu. Ya Setuju saya itu. Nah, saya kan lu kusir Delman nih. Ya, siapa sih menghargai kusir Delman? Ya. Cuman hanya tiap hari kerjanya narik anak-anak kecil, ngomong kan begitu. Ya. Ya, tapi diangkatlah derajat kita. Jadi kita bisa kenal ya dekat sama, bukan dekat ya, pernah salaman sama bupati, sama salaman sama gubernur, Amaruf Amin. Ya. Kalau misalnya Tung Delman ngapain? Siapa lo kan begitu? Benar. Nah, tapi di situ Akhirnya tadi, derajat Bapak diangkat sama kita Allah ya. Diangkat sama Allah karena berpelantara mereka-mereka nih. Ya. Yang orang ibarat katanya kasarnya orang waras seperti saya gitu ngeliat mereka masa nih gue main sama orang ini Emang gitu. setiap Apa melihara gitu. Nah, setiap produk pasti tuh ada kemasan yang udah nggak kepake. Ya. Ada yang bilang sampah. Ya. Nah, ini kan mungkin menurut secara tidak langsung sampah masyarakat. Ya. Tapi bisa dikembangkan Bisa lagi. dikembangkan. Ini kalau misalnya nggak dikumpulkan, nggak didaur ulang, ini berceceran nih sampah masyarakat nih. Iya. Ada yang di pinggir toko, Iya. ada yang di mana-mana, pokoknya berceceran lah. Nah, makanya tadi ini kita kumpulkan. Ya, istilahnya sampahnya kan ada tempatnya Bantar Gebang tuh ya dikumpulin. Kalau nggak ada tempat sampah, iya dah. Iya. Nah, Waalaikumsalam. Nah, iya kalau nggak ada tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, wah udah kayak apa? Iya. Ternyata itu membawa berkah bagi orang-orang yang ekonominya lemah, bisa cari uang di situ. Ya. Katanya itu omsetnya tuh puluhan juta di situ. Tempat pembuangan sampah itu kan kayak gelas aqua segala macam kan berduit tuh. Iya benar. Nah, jadi semua tuh pasti ada sisi buruknya, ada sisi baiknya, ada sisi ya jeleknya tapi ada sisi bagusnya juga gitu. Jadi Tapi kalau di sini Bapak sendiri nih di yayasan ini kan ada 400 lebih pasien di sini ya di yayasan ini, penghuni yayasan lah. Sehari itu bisa ngabisin berapa banyak
beras tuh Pak? Lauknya Sehari- atau gitu. Lauknya apa aja sih Dulu. kalau Ari ganti-ganti gitu? Ya, pokoknya jelaskan beras dulu deh ya. Lauk nomor 2. Heeh. Itu kalau untuk makan sehari 3 kali, Heeh. ya sekali makan tuh sekarung besar. Karung besar Karungnya isinya. 50 kilo Waduh. sekali makan. Sekali makan. 2 kali makan berarti 2 karung beras. Nah, 3 kali makan 3 karung beras yang 50 kilo. Iya, Berarti 150. satu hari 150 per hari. per hari. Itu per hari ya. Itu baru berasnya aja. Hmm. Kalau beras misalkan 400 karung berarti 3 karung udah 1.200.000. Ya, Itu baru berasnya aja. terus aja. Belum tadi kayak ada tempe ya, ada terong, sayur-sayuran lah. Ya. Ya, jadi kita pukul rata lagi globalnya. Kalau satu orang jatahnya 20.000 sehari untuk 3 kali makan, berarti kalau 400 orang berarti kan sehari 8 juta Iya. untuk biaya makan aja itu. Hmm. Belum lain-lain. Sehari 8 juta Pak. 8 juta dari mana? Dari mana dasarnya bisa 8 juta? Tadi satu orang itu 20.000 makan 3 kali sehari. Terserah dia makan mungkin mau tempe, mau tahu, pokoknya satu hari tuh 3 kali makan 20.000 aja. Berarti kan kalau misalkan 20.000 kalau 400 orang berarti kan apa? Maksud saya tadi 20.000 seorang. Kalau 400 orang berarti kan 8 juta. Iya. Per hari keluar 8 juta tuh buat makan dia aja tuh. Sehari. Sehari. Tapi saya nggak pernah megang duit kayak gitu tadi. Iya. Tapi hitungannya matematikanya itu memang nominalnya kalau kita keluarkan untuk kebutuhan dia sehari itu 8 juta. Nah, kalau 8 juta sehari, kalau 10 hari 80 juta. Kalau 3 kalau sebulan Iya, 3 kali 8 berapa dah tuh? Iya. 24 ya? Iya. Berarti 240 juta Nah, 240 juta. per bulan. Itu buat makan aja. Belum maintenance listrik atau segala Waduh. macam, gimana tuh Pak? Belum ada yang meninggal ya. Belum kalau ada yang sakit. Yang tadi kamu bilang, belum listrik mati putus maksudnya apa? Bohlamnya. Banyak lah. Iya. Nah, tapi karena kita tadi ada 6 kalau salah tuh ya komitmen saya tuh. Pertama kita mau terus tulus, Iya. ikhlas, sabar, bersyukur. Iya. Nah, di antara 5 ini saling bergandengan, nggak boleh terlepas ini. Iya. Baru situ nanti ada keberkahan ke-6. Kalau tanpa ini ya nggak bisa jadi seperti ini. Iya. Kalau kita nggak mau, kita misalnya tulus, kalau nggak mau nggak bisa juga. Jadi harus mau dulu melakukannya. Bekerja Niat seperti ya itu. Pak. Niat itu mau namanya. Iya, ikhlas. Nah, kalau udah mau kira-kira tulus enggak? Iya. Setelah tulus ada nggak rasa keikhlasan? Nah, itu ikhlas tadi. Nah, terus ikhlas. Nah, ketiga terus apa? Keempat tuh sabar. Iya. Nah, habis sabar terus kita ada nggak rasa bersyukur yang kita Ya, dapat? benar, nah, benar, bersyukur. Ya, segala sesuatu kita harus ikhlas dulu. Nah, ikhlas Iya. terus segala macam lah tuh tadi ya. Nah, 6 itu sih 6 benar itu. Pak. Jadi itu harus bergandengan tuh. Baru nanti di situ kita ada keberkahan. Ya saya udah merasa berkah. Kalau kita hitung-hitung dari mana duitnya? Per hari 8 juta coba bayangkan aja. Ya kita bisa stroke, bisa stres, Iya. mikirin, tapi semua tetap berjalan. Iya, iya. Nah, dan kita nggak tahu dari mana tuh Allah yang punya Iya kuasa benar ya, ya. gitu. Ya udah emang udah Iya. dijalankan dan kita Itu. udah dikasih porsinya semuanya ya Pak ya. Betul, walaupun tadi melalui denatur. Iya benar. Ada Ya, yang tangan-tangan, ya. tangan-tangan Allah tuh ya, Ya. digerakin manusia tuh. Ya. Ada yang ngirimin nasi kotak Ya. ya, walaupun nggak sepenuhnya. Ada yang ulang tahun datang ke sini dari Jakarta tuh. Makan nasi tumpeng. Ya, apa aja udah berbagi. Kan? berbagi. Iya. Tapi kalau di sini ada nggak sih Pak yang di lihat dijenguk atau sama keluarganya sendiri, ada nggak ya? Sebagian ada yang dilihat. Kalau dia memang masih rasa sangat peduli. Ada Itu juga, dititipi atau iya. dia mencari, tahu-tahu tiba-tiba ada di sini gitu. Nah, kan sini kita ada yang dititipkan oleh keluarga. Ada yang dititipan kayak dibuang. Iya, Nggak pernah kayak di tengokin. jalan gitu. Apalagi dari jalan. Kalau belum ketemu keluarganya, ya kita nggak tahu kapan mulanginya karena kan belum jelas Iya. di mana alamatnya, di mana keluarganya. Kita tanya juga dia selalu pindah-pindah alamatnya. Iya. Hari ini tanya di Priuk, besok di Kerawang. Lah kita kan bingung. Jadi itu kita nggak bisa ngambil kesimpulan alamatnya, itu kita nggak bisa memulangkan begitu aja. Tapi ada yang 100% mohon maaf sembuh gitu Pak. Nggak ada. Tapi terus ketika dia sembuh, Bapak melihatnya tuh kayak gimana? Jadi begini ya, ini secara psikolog gitu ya. Saya kan bukan dokter jiwa Iya, nih, benar. bukan psikiater, Iya. tapi kena pengalaman. Jadi orang sehat jiwa itu, pertama dia menerimain kelebihan dan kekurangan atas dirinya. Ya dia menerimain tuh karena dia jiwa sehat. Kekurangannya, kelebihan dia menerimain. Itu satu. Kedua, dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Artinya nggak ngurung diri gitu. Iya, Dia benar. sehat jiwa. Ketiga, dia punya rasa tanggung jawab.
apa yang telah diberikan mandat kepada seseorang Ya. sesuai dengan kemampuan dia. Ya benar. 3. Keempat, dia bisa menyumbangkan pikiran, tenaga Ya. atau sosial yang lainnya itu secara positif. Itu. Dan kelima, itu dia bisa bersosialisasi secara luas. Ya. Ya, itu sehat jiwa namanya. Ya. Nah, kalau udah tadi seperti tadi itu tadi yang tadi saya ungkapin, itu kita nyatakan orang sehat. Dia tanggung jawab, ya. Ya. Punya kemampuan digunakan dengan baik. Nah, dia menerimain lebih kekurangan dan kelebihan dirinya. Kadang-kadang orang yang waras juga nggak ada yang kayak gitu tuh, Nah, Pak. karena kan ada yang minder nih ya. Wah, saya mau minder, saya mau bodoh. Enggak, kalau orang waras tuh Iya. ada juga yang nggak kayak gitu sih. Kebalik. Ya itu tadi. Itu kan tadi kan ciri-ciri orang sehat jiwa. Kadang-kadang pertanyaan, Pak, gimana Pak Bapak melihat orang sehat jiwa? Ya, tadi saya uraikan itu. Ya, ya. Nah, bagaimana Pak orang sakit jiwa? Orang sakit jiwa selalu dia hidupnya malas. Ah, iya tuh, bener. Tidak punya karya, tidak dirangsang keinginan. Itu Ya. satu. Kedua, kurang peduli sama dirinya. Ya. Ketiga, dia rencananya selalu putus. Misalkan. Oh tuh, itu Misalkan- model-model mau gangguan jiwa tuh. Nah Pak. itu, misalkan begini. Kamu sekolah, mau Bu mau sekolah. Begitu udah finishnya, dia banyak alasan. Wah inilah, nah itu tadi tuh. Akhirnya apa? Satu pun gak ada yang terlaksana. Nah itu tadi ciri-ciri orang jiwa sakit. Tuh hati-hati tuh lu. Kedua, dia punya perasaan-perasaan buruk pada orang lain. Artinya tadi seujon. Ah, tuh lu tuh hati-hati tuh. Makanya orang yang gangguan jiwa itu selalu dia yang dimarahin berprasangka buruk aja iya ya. tadi itu. Ada tetangga dia katanya inilah itulah tadi. Ya, ya, benar, Pikiran benar, benar, itu. benar. Nah itu tadi. Dan ketiga, dia selalu hidupnya itu menyendiri. Cari teman kamu yang menyendiri aja. Wah kamu stres ya, bilang gitu aja. Ada Twitter teman saya tuh Pak, ada kayaknya tuh. Menyendiri itu artinya bukan berarti menyendiri dia berlebihan. Menyendiri itu artinya dia tidak nggak mau bersosialisasi sama orang ya. Dia tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan, dengan teman-teman itu. Jadi sifatnya minder. Ya. Ada juga tadi dia ada was-was berlebihan ya. Kalau kita ajak kegiatan dia selalu belum apa-apa dia udah menyerahkan diri. Ya. Waduh saya Nggak ini bisa nih. nih. Nah, iya dia selalu ketakutan aja gitu. Itu namanya tadi Minder ya. minder dan was-was juga gitu. Tapi kalau ada yang udah pernah ada yang menyatakan dirinya untuk sembuh dan meninggalkan tempat ini, ada gitu Pak yang dia balik lagi nengokin Bapak gitu, merasa kayak Ada. keluarga gitu. Ada ya Pak? Itu kalau lebaran kadang-kadang saya nggak kenal. Hmm. Dia datang sama anaknya sama istrinya. Hmm. Tiba-tiba dia cium tangan. Kita kan bingung ini siapa ya? Ya kita akrab banget nih. Pak, gimana teman-teman yang lain gitu. Ya saya bilang baik-baik aja gitu. Nah pas namanya Pak, kan dulu saya pernah di situ Pak, tempat saya Pak itu. Nah kita baru ingat, wah berarti bekas pasien saya nih. Nah terus dia nyebut nama-nama teman-teman dia tuh yang lama tuh, wah berarti bekas pasien saya nih. Kadang-kadang kita lupa sama dia. Kalau dia nggak nyebut seperti itu, nah, ada seperti itu. Wah, ada ya. Nah kemarin juga tuh ada yang nikah tuh dari sini tuh, yang namanya si Yadi tuh, si Jali itu sama si Yanti. Sama-sama pasien sini. Iya itu ada di YouTube-nya tuh, ada di YouTube-nya tuh. Oh saya belum tahu tuh Pak. Si Yadi nikah tuh, itu juga dia dapat jodoh di sini. Si Yanti sama si Yadi itu. Tapi sama-sama sekarang udah sehat. Udah sehat normal, udah bagus. Nah akhirnya begitu dapat jodoh di sini, nah dia nikah di rumah dah tuh. Nah setelah itu kan banyak YouTuber datang ke sini nanyain si Jalu sama si Yanti. Saya bilang ini udah pulang nikah, dia datangin ke sono. Jadi sekarang ini banyak YouTube-nya dia. Oh gitu. Iya. Oh itu jadi, tadi diangkat kisah-kisah dia gitu. Karena emang dia bekas bekas binaan kita di binaan sini. Bapak, akhirnya mereka memutuskan untuk berumah tangga gitu kan. Dapat jodoh pun di sini. Dapat jodoh di sini. Kayak gitu. Lumayan juga berarti ya Pak. Iya. Banyak, ada berapa orang yang bisa nikahin di sini. Tapi kalau misalnya malam tuh keadaannya gimana Pak? Kalau misalnya di sini rame atau Ya. Kalau mereka kan kadang begini ya. Kadang-kadang kan dia kan asik dengan dunia dia. dunianya ya. Contohnya di sini bengong, dia mesti nyanyi sebelahnya. Ya. Nah, ini kan ada nih nyanyi nih. Nggak tahu sebelahnya lagi bengong ini bengong aja nih. Dia mau nyanyi aja sendiri. Yang satu nih lagi nangis sedih. Dia mau lagi nyanyi joget-joget. Iya. Berarti dia nggak mikirin orang lain. Iya. Mikirin dunia dia sendiri aja. Iya. Seolah dunia ini dia nggak peduli dengan orang lain. Iya. Itulah orang gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa itu nggak peduli. Nggak artinya nggak peduli dengan sesama. Dia mau lagu apa bahasanya kan begitu ya. Dan bagaimanapun dia. Tempo hari saya yang sangat jadi berpikir, belajar gitu ya. Oh ternyata orang gila itu nggak semuanya respon. Dia duduk di sini. Ini temannya, ini tiang nih. Ini teman gantung diri. Di sini. Ini dulu pernah. Bagus dulu sampai terjadi sampai meninggal gitu ya.
Kan banyak teman-teman tuh, kali misalnya ada yang bilang gitu, enggak. Saya tanya kenapa nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Padahal dia satu sama dia. Ya, gila, kamu tetangga bener-bener saya bilang, kamu nih apalagi tetangga jauh di depan kamu aja ngelihat kamu nggak respon gitu. Nah di situ kita belajar. Ternyata orang gangguan jiwa itu tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya membahaya, orang lain itu sedang bahaya kemana, dia nggak seperti itu. Iya, nggak tahu aja dia. Nah kan tadi dia suntuk dengan kan kosong dia. Iya. Karena tingkatan tuh ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang gitu ya gitu. Jadi orang gangguan jiwa itu nggak semuanya sama, beda-beda. Gitu. Nah, di situ saya jadi belajar tuh. Oh ternyata orang gangguan jiwa itu dia asik dengan dunia dia. Kalau yang dia mungkin menghayal, dia menghayal. Walaupun sini teriak-teriakan, di sini mungkin nangis, dia nggak peduli. Nah jadi tadi di situ kita nggak bisa jadi buat wah soalnya banyak teman-teman ini ya. Nggak mungkin ada membahayakan, nggak juga, bisa juga terjadi walaupun itu banyak teman-temannya, karena tidak bisa jadi buat acuan bahwasanya tuh orang ini bisa kalau ada yang bahaya dia ngasih tahu, nggak juga gitu. Nah disitulah kita belajar gitu ya. Jadi banyaklah hal-hal yang sifatnya kita belajar dari situ gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ada jam-jam tertentu mereka kalau misalnya pagi itu di sini subuh mereka dibangunin sama pengurus atau kalau yang udah bagus tanpa kita bangun pun dia sudah beraktivitas sesuai dengan agama kita gitu ya. Ada yang ajan, ya dia udah ajan, ada yang jadi imam juga. Kalau saya bangun mungkin dia ada yang jadi imam, yang ajan gitu. Nah ada juga yang subuh itu sudah mulai ngepel, orang masuk tidur di pel tuh air dianuin. temannya lagi tidur juga disiram aja. Iya, emang juga ada pekerjaannya seperti itu. Padahal kita nggak nganjurin. Iya. Karena jadi orang masih tidur dia air disiram nih, pluak ngepel lah tuh. Pada bangun semua, ramai akhirnya. Nah itu aktivitas subuh. Jadi beda. Kalau yang sehat aktivitasnya sembahyang, kalau dia aktivitasnya bangunin orang pakai air terpaksa. Nah itu di situ. Nah terus lagi kalau pagi-pagi sekali absen tuh masing-masing bloknya. Takut nanti ada yang keluar malam kita nggak tahu. Absen, setelah absen mandi. Setelah mandi kita bawa ke lapangan sini olahraga gitu. Setelah olahraga terus sarapan tuh. Sarapan di mana Pak tempatnya? Sana masing-masing bloknya. Oh gitu, di sini juga ada. Di sini paling khusus perempuan. Karena kalau makan jadi satu bareng, wah repot dah. Repot dan ntar ribut lagi. Ada yang 2 piring, yang lain belum makannya diambil sama dia, dirampas. Jadi kita ada blok-bloknya gitu. Supaya kita ngawasin lebih mudah gitu. Kalau dijadiin satu 400 orang makan bareng, waduh. Kalau sore juga sama, ini mereka mandi gitu. Iya. Kan pada mandi, ada yang dimandi sama perawatnya, ada yang mandi sendiri. Wah, ada yang cakep-cakep juga. Ini gitu lebih ini nih. Ini saya sehat ini. Ada blok-bloknya. Ini ada blok saya sehat ini. Kali ada jodoh. Itu. Kali itu nyari jodoh. Ya, kebanyakan sih umur berapa Pak kalau di sini? Dari mulai belasan ya. Kalau yang belasan digabung juga sama yang udah iya, kalau memang 40 30 iya, tergantung parah tadi ini enggaknya gitu ya, sesuai dengan setara kejiwaannya gitu. Yang muda. Walaupun dia nenek kalau dia sehat nyampurnya sama yang muda enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau berantem tuh ada tuh Pak. Ya berantem pasti ada lah. Pasti ada. Jangankan berantem dengan yang berebutnya lain, berebut BH aja berantem. Sekarang ini ada BH, dia sukanya kan warnanya pink. Saya bilangin, udah nanti kamu juga ada. Pengen botot-bototan dia biasa. Akhirnya putus tengah-tengahnya tuh. Ya dia megang satu sebelah nih, dia megang sebelah. Ya udah begitu dah ya. Berhenti dia. Karena udah bingung mau pakai apa. Iya. Kalau kita ambil salah satu dia nggak terima nih. Kalau kita kasih ini dia nggak terima juga. Ya udah, dia main botot-bototan tuh. Tarik, ya putus tengah-tengahnya. Ya udah. Udah sama-sama berarti impas iya. gitu ya. Jadi dia punya satu, nggak ada yang ribut lagi udah. Gitu. Jadi susah kalau orang kayak gini gitu ya gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir nih buat Bapak nih. Ada nggak sih Bapak mau menyampaikan pesan untuk pemerintah kota atau kabupaten gitu untuk membantu Bapak di tempat ini gitu, untuk saat ini gitu? Ya sebetulnya kita minta sih udah sering gitu ya. Gitu. Kan pemerintah itu kan menurut pemerintah kan ada aturannya gitu. Iya, nggak perlu diminta. Iya, nggak perlu diminta sebetulnya sih gitu. Jatah kita udah ada sebenarnya. Udah ada gitu. Cuma memang jatah itu tadi nungguin waktu. Iya. Ibarat kita makan nih. Kalau belum jam 12 kita walaupun lapar nggak boleh makan dulu. Nah, kira-kira itu bantuannya. Sekarang Pak, saya perlu banget nih. Nanti Pak nungguin waktunya dulu. Nah itu kayak gitu. Baru meninggal ya Pak. itu dari dulu dari Bapak awal sampai sekarang. Iya, ada aturan. Berarti udah hampir 15 tahun Bapak menjalani lebih dari 15 tahun ya. Gitu. Iya. Tapi kalau udah waktunya, gitu iya kalau udah waktu tahunnya memang udah saatnya waktunya gitu ya. Udah saat memang untuk bantuan. Tanpa diminta pun dia udah nawarin, Pak Marsan udah nanti bikinannya gitu, ntar kita kirim nih sembako gitu. Tapi kalau belum waktunya, Pak orang pesan saya kelaparan, lah belum bisa.
dan waktunya. Tuh. Jadi harus waktu ibarat makan nih. Kalau pintar lapar nih, ini baru jam 10 lah nggak bisa, ntar jam 12 baru makan. Ya kira begitulah gitu. Iya. Tapi saya tiap tahun tetap dapat gitu ya. Dapat. Dari pemerintah gitu. Sesuai dengan memang tadi udah ada undang-undangnya gitu. Ya pemerintah itu nggak sepenuhnya mengcover kebutuhan kita, tapi dia tetap ada lah gitu ya gitu. Nah, tapi yang paling terbanyak ini ada kita bantu dari donatur. Walaupun tadi ada berupa pakaian, berupa makanan dan sebagainya ya, sembako itu dari donatur gitu. Tapi sesuai nggak sih dananya itu Pak? Kalau apa yang Bapak tahu itu yang Bapak tahu sekian terus yang nyampe ke Bapak tuh ternyata nggak segitu. Ini dari pemerintah dari donatur? Dari pemerintah. Ya udah kita kan bikin SPJ. Itu spesial pun kita nggak dipotong nggak. Misalkan bantuan dari pemerintah misalkan sekian juta gitu ya tetap gitu. Nggak dipotong lu nih nggak. Kenapa? Nanti kita bikin SPJ itu kan diperiksa nanti. Kalau misalkan bantu misalkan sono 5 juta, nyampe keluar 3 juta. Entar kalau kita bikin SPJ-nya 2 juta, entar dimarahin dia, bisa ditangkap. Jadi enggak. Iya, benar. Tetap kalau untuk panti sesuai dia ya. sesuai, bersih. Ya. Itu. Ya, Karena nanti kita saya kira ada mainan juga. Enggak, gitu. Kalau itu kalau buat bantu-bantu ini enggak gitu. Nggak tahu dah kalau bantuan yang lain kita nggak tahu dah. Iya, biarin dosanya dia yang tanggung lah ya Pak ya. Yang penting Bapak tetap sehat aja terus ya Pak. Kalau saya sih nggak seujon ya. Karena kalau seujon nanti saya kayak pasien kan begitu. Saya pokoknya percaya. Gitu. Ya percaya ya Pak. Percaya sama gitu. pemerintahan. Betul. Kabupaten Bekasi dan kotanya. Iya betul. Ya mungkin pemerintah punya agama ya. Iya benar Kalau Pak. dia nyari makan nggak mungkin kalau orang dua apa. Iya benar-benar. Nah kalau perjalanan tol dah tuh ya. Nah silakan deh ambil ya. Ya itu kali wajar lah kali kesempatan gitu. Tapi kalau untuk panti-panti kayaknya enggak lah. Dia makannya nggak tega. Iya benar-benar. Itu. Ya ntar takutnya keluarganya ada yang jadi pasien juga malah di sini. Jadi ngerepotin gara-gara makan duit orang gitu kan. Ya mungkin manusiawi lah. Manusiawi ya. Tapi kayaknya enggak sih gitu. Ya oke Pak, terima kasih sehat terus ya Pak. Oke. Semoga Yayasan Fajar Berseri ya. Berseri ini semoga banyak donatur-donatur yang bakal datang sini. Dan nggak telat dari pemerintahan kota kabupaten dan kota ya gitu ya. Bekasi lah khususnya ya. Betul. Ya supaya nggak telat kalau ada apa-apa yang Bapak butuhkan gitu. Ya yang penting sih buat Bapak sih. Yang penting Bapak sehat terus. Kalau Bapak nggak sehat kan mungkin kan nggak ada yang koordinasi lagi di tempat ini gitu. Kalau saya sih memang tadi betul kamu bilang tadi, yang penting sehat lah. Yang penting sehat lah Pak ya. Kalau udah sehat kita pasti berbuat apapun bisa. Ya benar. Kalau sakit kita nggak dijaga sama Allah juga pasti ya, Pak. itu paling penting sehat lah gitu. Gitu. Ya oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Saya doa pamit saya semoga kamu sukses terus. Amin. Ya. Barokah. Amin. Dan selalu berbuat istiqomah untuk orang-orang yang lemah itu ya. Amin Pak, ya. amin Pak, amin Pak.